Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua, serta Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 hari ini akan menyampaikan materi tentang granitoid Sumatera. Anggota dari kelompok 1 ada T. Amrul Mahdi, Brian Gray Edgar Barail, Dimas Pratama Fitra, saya sendiri Diorio Welanis, GK Pramana Surya, Gibran Mikdad, Lutfi Aryani, Muflihah, Mulyadin, Radian Martamevia, Reza Gansi Zarfani, dan Sultan Fauzan Rahmatullah dengan dosen pengampu Bapak Nugroho Imam Setiawan. Yang pertama, granitoid terbesar di sepanjang pulau mengikuti zona sesar besar Sumatera, memanjang dalam arah northwest-southeast sejajar dengan panjang pulau. Batuan ini terdiri dari pluton independen dan batolit berukuran kecil dan besar hingga beberapa ratus kilometer. Banyak dari batuan tersebut memiliki batas yang tajam. Fitur ini sangat jelas terlihat di Sumatera bagian tengah dalam kompleks granit dataran tinggi Padang. Persebaran granitoid dari utara ke selatan adalah sebagai berikut. Di wilayah Tapanuli terdapat pluton Sibolga, Padang, Sidimpuan, Penyabungan, Muara Sipongi, dan Pangarayan. Yang kedua, di kompleks dataran tinggi Padang terdiri dari Pluton Anai, Lasi, Sulit Air, Mandi Angin, dan Tanjung Gadang. Yang ketiga, di daerah Jambi terdiri dari Bukit 12, Bukit 30, dan Bukit Batu Pluton. Dan yang terakhir, di Sumatera Selatan terdiri dari Pluton Talang Gadang, Bukit Payung, Bukit Garba, Bandar, Tanjung Gadang, dan Tanjung Karang. Granitoid di Sumatera umumnya tersusun atas alkali feldspar, plagioklas, dan kuarsa. Ditemukan pula mineral mafik berupa biotit, muskovit, atau hornblende. Mineral aksesoris yang hadir di antaranya berupa magnetit, ilmenit, sfen, zirkon, dan apatit. Batuan yang ada di Sumatera memiliki struktur berupa foliasi, gneiss, dan breksiasi. Dan ini dipengaruhi oleh deformasi tektonik. Pada tabel ini ditunjukkan ciri-ciri mineral yang ditemukan. Tipe batuan granitoid yang umum ditemukan pada daerah Sumatera adalah biotit granit, granul diorit, dan normal granit. Berdasarkan komposisi kimia dan mineralnya, mayoritas granit yang ditemukan diklasifikasikan sebagai tipe I seri ilmenit yang artinya memiliki afinitas dengan mineralisasi logam dasar. Sedangkan sejumlah tipe S seri magnetit yang ditemukan menunjukkan mineralisasi timah. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil penanggalan untuk mengetahui umur absolut dari granit yang berada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Ada berbagai metode analisis yang dilakukan untuk mengetahui umur absolutnya, dan pada bagian tabel sebelah kanan diketahui umurnya dalam juta tahun. Selanjutnya akan dijelaskan lebih ringkas lagi pada slide selanjutnya. Daerah yang pertama yaitu Tapanuli Selatan. Lokasi ini diambil sampel sebanyak 2 titik, yaitu berada di granit Pluton Sibolga dan Tarutung. Jenis litologi yang berada di daerah ini adalah granit. Granit ini kemudian dianalisis menggunakan metode KAR dan RBSR sehingga mendapatkan umur absolut 264 plus minus 6 hingga 206,1 plus minus 2,5 juta tahun lalu. Umur geologinya yaitu Permian hingga Trias akhir. Daerah yang kedua yaitu Sumatera Utara. Lokasi ini memiliki jenis litologi berupa granit. Penentuan umur absolut menggunakan satu metode saja, yaitu RBSR, sehingga menghasilkan umur 147 plus minus 2,4 juta tahun lalu, atau berdasarkan umur geologi dapat disebut sebagai jurakhir hingga kapur. Nah, berikut adalah beberapa singkapan yang ditemukan di Sumatera Utara dan sekitarnya. Geologi daerah ini terdiri atas granitik batolit yang termasuk ke dalam Sibolga Granit Kompleks atau SGC dengan beberapa fase intrusi berumur Permian hingga Triasik. Granitoid Sibolga bersifat peraluminous, di mana indeks saturasi aluminium lebih dari 1, dan proporsi aluminium oksida lebih besar dari oksida lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kandungan yang berupa biotit dan kordierit dengan kandungan lain berupa K-feldspar, quartz, plagioklas, minor hornblende, serta mineral aksesoris termasuk zirkon, alanit, fluorit, dan juga uranit.
Berdasarkan hasil riset yang sudah dipublikasikan oleh Setiawan tahun 2017, ditunjukkan bahwa granitoid daerah Sibolga dan sekitarnya ini memiliki dua tipe, yaitu tipe I dan tipe A. Berdasarkan kandungan umur zirkon, tantalum, rubidium, dan unsur lainnya, didapatkan bahwa granitoid sarudik pada contoh A atau sampel SR1 diklasifikasikan pada granitoid tipe A, sedangkan granitoid adian coating adalah tipe I. Daerah ketiga yaitu Sumatera Barat. Pada lokasi ini diambil 5 sampel pada 5 titik, yaitu granit Pluton Tanjung Gadang, Sisawah, Lasi Granit, Panti Granit, dan Sumatera Barat. Jenis litologinya berupa granit. Kemudian sampel batuan tersebut dianalisis menggunakan metode KAR dan RBSR sehingga mendapati umur sebesar 294 hingga 20,6 plus minus 25 juta tahun lalu, atau dapat diklasifikasikan sebagai Permian hingga Eosen Tengah. Baik, untuk lokasi keempat, yaitu Sumatera Selatan. Lokasi pengambilan sampel berada di 5 lokasi, yaitu Granit Pluton Sumatera Selatan, Pegunungan Balik Batang, Bangunrejo LP, Wai Welirang, dan Jati Baru. Jenis litologi yang ditemukan berupa granit dan granodiorit. Lalu metode analisis yang digunakan untuk menentukan umur batuan beku adalah metode KAR dan Dating Fission Trap. Dan dihasilkan umur absolut berkisar antara 120 hingga 48 juta tahun yang lalu dengan umur geologi Kapur awal hingga Eosen awal. Selanjutnya ialah letak dan posisi di Bangka. Granitoid menempati sekitar sepertiga dari total luas pulau dengan 30% dari garis pantai. Lebih dari 14 Pluton granitoid tersebar di area ini, dengan persebaran tubuh granitoid pada area ini memiliki 3 tren utama, yakni timur barat, tenggara, dan timur laut. Di timur barat terdiri dari batuolit Babulu, Pluton Kulur, dan Pading. Di daerah tenggara terdiri dari batuolit Kelabat, dan di timur laut terdiri dari Pluton Mangkol, Kelapa, Panagas, dan Menumbing. Tren tenggara dan timur barat teridentifikasi sejajar dengan suhu lipatan pulau tersebut. Selanjutnya ialah letak dan posisi granitoid di Belitung. Seperti halnya di Bangka, Pluton, granit di pulau ini juga tersebar di bagian luar atau tepi pulau tersebut. Dan Pluton Tanjung Pandan di sudut barat laut adalah Pluton granitoid yang memiliki komposisi terbesar. Dan batas badan granit juga menunjukkan bahwa tren sejajar dengan sumbu lipatan menurut Katili 1967. Berdasarkan hasil analisis petrografi yang dilakukan oleh Ihsan 2016, granitoid daerah Membalong, Bangka Belitung, dan sekitarnya dikelompokkan menjadi 2 jenis, yakni kelompok monzonit dan cyanogranit. Untuk kelompok monzonit berada di Bukit Baginda dan Pantai Penyambung, sedangkan cyanogranit berada di Desa Tembelang. Pengelompokan tersebut selaras dengan pengamatan megaskopis yang berada di lapangan, di mana monzonit yang berada di Bukit Baginda dan Pantai Penyambung dicirikan dengan warna batuan putih keabuan, sedangkan cyanogranit dengan warna abu-abu. Selanjutnya ialah batuan granit pada Tin Island. Untuk pendahuluan, Tin Island sendiri merupakan sebutan untuk pulau-pulau kecil di sekitar Sumatera yang meliputi Bangka, Belitung, Batam, dan sekitarnya. Granitoid pada pulau-pulau tersebut memiliki banyak variasi struktur, bahkan pada tiap plutonnya. Komposisi mineral yang terkandung pada batuan tersebut dapat dilihat pada tabel yang tertera pada presentasi. Teridentifikasi mineral alkali feldspar tersusun secara subparalel. Hal tersebut mengindikasi bahwa mineral terbentuk sebelum magma membeku, yang memiliki arti bahwa magma memiliki suhu yang tidak terlalu tinggi dan mendingin cukup cepat. Dan perbedaan mineralogi yang jelas antara granitoid di Sumatera dengan di kepulauan ini adalah pada warna biotit. Biotit di Sumatera cenderung berwarna kehijauan, sedangkan pada Tin Island lebih berwarna coklat. Next. Berikut merupakan tabel persebaran dari tipe dan seri granit yang berada di Pulau Bangka. Dapat dilihat pada tabel yaitu tipe magnetit yang berupa I dan S, dan serinya yaitu ilmenit dan magnetit, serta asosiasi dari deposit tin yang ada
di setiap batuan tersebut. Dan berikut merupakan persebaran tipe dan seri granit yang berada di Pulau Belitung, sama seperti sebelumnya, yaitu tipe I dan S, serta seri ilmenit dan magnetit. Namun bisa dilihat di Belitung ini rata-rata seri yang ada berupa ilmenit, serta asosiasi tin atau timahnya juga. Next. Granit Pluton pada kedua pulau tersebut mayoritas merupakan granit tipe S, seri ilmenit yang hanya ditemukan sedikit seri ilmenit tipe I, seperti Kelapa Pluton dan Tobali Pluton. Berikutnya, ini adalah tabel yang menunjukkan hasil dari penentuan umur absolut untuk granitoid yang berada di Pulau Bangka dan Belitung. Tabel pada bagian bawah merupakan persebaran dari jenis granit di Bangka Belitung dan seri Tin Island. Selanjutnya yaitu umur dari granitoid Bangka dan Belitung. Nah, Bangka dan Belitung merupakan lokasi yang dekat dengan Pulau Sumatera bagian Barat. Sampel yang diambil dalam penelitian oleh Suyatna pada tahun 1988 berada di Kepala Bluton Bangka, Muntok Bangka, Belitung, Babulu Belitung, dan Kompleks Burung Mandi. Jenis litologi yang ditemukan pada kedua pulau ini cukup beragam, yaitu granodiorit, granit, biotit, granit, dan hornblende biotit. Metode analisis untuk penentuan umur absolut adalah KAR, yang memiliki umur absolut sekitar 224 plus minus 20 hingga 120 plus minus 4 juta tahun yang lalu, atau berumur Trias Tengah hingga Kapur awal. Selanjutnya mengenai genesa granit di Sumatera. Pulau Sumatera terbentuk dari hasil kolisi dan sutur beberapa mikrokontinen selama Paleozoikum hingga Mesozoikum. Terdapat 4 blok penyusun Pulau Sumatera, yaitu Woyla Arts, West Sumatra, Sibumasu, dan Ismalaya Indochina. Granit di Sumatera terbentuk dari 2 siklus geologi. Yang pertama pada siklus Karbon-Perm, di mana terjadi subduksi samudra paleotektis dan kolisi Sibumasu dengan hasil amalgamasi blok Ismalaya Indochina. Kolisi ini diikuti oleh siklus Trias akhir Jura awal, di mana terjadi subduksi baru antara Sibumasu dengan Ismalaya Indochina di sepanjang batas barat daya dari kontinen baru yang terbentuk atau Volcanic Arcs berumur Trias akhir, yang mana termasuk ke dalam domain Rensfield menurut Rudis John 1994. Berdasarkan rasio isotop SR87 banding SR86, granit tin belt atau jalur granit di Asia Tenggara dibedakan menjadi 3, yaitu bagian barat atau Western Granitoid Province, bagian tengah atau Central Granitoid Province, dan bagian timur atau Eastern Granitoid Province. Eastern Granitoid Province mempunyai perbandingan SR87 banding SR86 bernilai 0,708 sampai 0,712 dan bertipe I dengan umur Perm hingga Kapur atas. Central Granitoid Province merupakan granit tipe S dengan perbandingan SR87 banding SR86 bernilai 0,711 hingga 0,719 dan mempunyai umur Trias atas. Sedangkan West Granitoid Province tersusun oleh granit tipe I dan tipe S dengan perbandingan SR87 banding SR86 bernilai 0,714 hingga 0,740 serta memiliki umur Kapur atas. Granit di Sumatera bagian timur, yaitu sebelah timur dari zona sesar Semangko, termasuk dalam hal ini adalah Tin Island atau Kepulauan Bangka Belitung, Bukit Batu di dekat Palembang, dan Hatapang Pluton mempunyai kandungan SR87 banding SR86 yang tinggi, dan komposisi serta isotopnya mirip dengan Central Granitoid Province dari granit tipe S, Sibumasu, dan Malaya Peninsula. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka berasal dari graniteran spesimen yang sama. Pada daerah timur sesar Semangko ini merupakan Central Province yang tersusun oleh granit tipe S, sedangkan daerah Malaysia Peninsula merupakan Eastern Province yang tersusun oleh granit tipe I. Dan di Tin Island atau di daerah Kepulauan Bangka Belitung, kita dapat menemukan granit tipe I dan tipe S. Schwartz dan Koping menyimpulkan granit di daerah Bangka Barat, Bangka Utara, Pemali, dan Permisan termasuk ke dalam granit tipe S atau Central Province, sedangkan pada Eastern Province yang tersusun oleh granit tipe I meliputi daerah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
Hal ini menunjukkan bahwa daerah Bangka Belitung merupakan batas peralihan antara Central Province dengan Eastern Province. Kemudian genesa granit tipe S di Sumatera terkait dengan kolisi antara Sibumasu dengan Indocina pada akhir Permian hingga awal Trias atau sekitar 250 juta tahun yang lalu. Kolisi ini menyebabkan tertutupnya samudera Paleotetis dan mengenerate terjadinya penebalan kerak serta metamorfisme regional. Peristiwa penebalan kerak ini memicu terbentuknya granit tipe S dan tin piring granit di sepanjang utara Thailand hingga West Malaya Central Range Province. Penebalan kerak ini menyebabkan terjadinya partial melting sehingga terbentuk pluton granit tipe S, yaitu merupakan hasil partial melting dari batuan metasedimen sebagai proses lanjutan dari metamorfisme regional pada daerah Terens. Dicirikan dengan kandungan Al yang tinggi tetapi tidak terdapat hornblende. Mineral yang biasanya hadir berupa biotit, muskovit, kodierit, dan perbandingan SR rasionya lebih dari 0,710. Kemudian, kita lanjutkan dengan genesa granit tipe I di Sumatera. Granit tipe I terbentuk dari hasil pelelehan batuan beku kalk alkaline pada kerak bagian bawah atau mantel bagian atas. Umumnya, granit tipe I terbentuk dari subduksi material kerak samudra ke bawah kerak benua. Batuan granit tipe I ini memiliki sifat metaluminous, yang artinya jumlah dari Al2O3 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan antara CaO dengan Na2O ditambah dengan K2O. Batuan granit tipe I sendiri dapat ditemukan di dua lokasi. Yang pertama pada bagian Eastern Province, serta di sepanjang Volcanic Arc Province. Kemudian akan dilanjutkan oleh Gray. Kemudian untuk batuan granit tipe I di Eastern Province sendiri itu memiliki inisial 87 SR banding 86 SR itu dengan nilai 0,708 hingga 0,7112 berdasarkan data dari Cobbing et al. Tahun 1986 dan Metcalfe tahun 1982 dalam Gasparon 1995. Nah, di sini kita bisa lihat pada peta persebarannya dan pada gambar sayatannya untuk granit tipe I sendiri pada Eastern Province itu berasal dari subduksi antara Ismalaya dengan Paleotetis yang menghasilkan granit tipe I yang berlangsung pada Late Permian hingga Eretrasik atau sekitar 264 hingga 216 miliar ago. Kita bisa lihat pada persebaran peta di sini. Nah, kemudian selain itu ditemukan pula juga adanya Volcanic Arc Province dengan granit tipe I juga yang pada bisa kita melampar di Sumatera ya, di Pulau Sumatera yang bersak-bersak hitam ini kita bisa lihat itu merupakan volcanic arc dengan granit tipe I, di mana granit tipe I ini kemudian terbentuk dari subduksi antara Neotetis dengan Sibumasu itu sendiri, sehingga pada perpanjangan hingga West Thailand, Phuket, dan Mergu ini terdapat granit tipe I. Nah, kemudian walaupun di sebelah timur atau East Province terdapat dominan granit tipe I, di situ juga ditemukannya granit tipe S kita lihat pada Kepulauan Bangka Belitung atau Tin Island itu sendiri. Selanjutnya yaitu genesa granitoid tipe A di Sumatera. Berikut adalah gambar distribusi batuan granit dan umurnya di Sumatera, Peninsula, dan Pulau Tin, modifikasi dari Cobbing 2005 dalam Setiawan dan kawan-kawan 2017. Pada Pulau Sumatera tersebar granitoid sepanjang poros pulau mengikuti sesar Sumatera. Di sebelumnya telah ditampilkan gambar dari Cobbing et al. Yang menunjukkan persebaran granitoid di poros Pulau Sumatera. Pada contoh kasus daerah Sibolga, Sumatera Utara yang ditunjukkan oleh poin termus berikut, granitoid terbagi menjadi tipe I dan tipe A menurut Loisel dan Wallace 1979, Collins et al. 1982, dan White and Couples 1983. Next.
Pembentukan granitoid tipe A di Sibolga dan sekitarnya pada setting lempeng blok Sumatera merupakan hasil dari tekanan ekstensi regional akibat adanya mekanisme strike slip di sepanjang zona tektonik medial Sumatera dari Permian awal hingga Trias awal menurut Metcalfe 2000. Next. Selain itu, granitoid tipe A dapat terbentuk melalui zona continental rifting yang bersifat anorganik, di mana kandungan alkalin yang moderat yang diinterpretasikan mengalami kristalisasi yang memiliki kondisi reduksi rendah oksigen dibandingkan granit lain, menurut Loisel dan Wons 1979. Granit ini kaya akan FeMg, K plus Na, Al, dan KNa, dengan kandungan yang tinggi akan F, Zr, Nb, Ga, rare earth elemen Y dan Z, sedangkan granit memiliki kandungan rendah pada magnesium, Ca, Al, Cr, dan Ni. Selain itu, granit tipe A ini dapat terbentuk oleh partial melting dari sisa atau residu proses produksi granit tipe I yang masih ada setelah pembentukan granit tersebut, dan partial melting yang berasal dari sumber berbeda, yaitu pada kerak yang lebih mudah yang berada di atas, yang komposisinya bersifat tonalitik hingga granodioritik menurut Kreser et al. 1991. Selanjutnya, cekungan di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat beberapa cekungan. Umumnya, cekungan-cekungan tersebut memiliki granitoid sebagai basementnya. Berikut adalah cekungan-cekungan yang terdapat di Sumatera. Yang pertama yaitu cekungan Sumatera Selatan. Cekungan ini terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung, dan merupakan cekungan berumur tersier serta sudah terbukti menghasilkan migas. Berdasarkan tektoniknya, cekungan ini diklasifikasikan sebagai cekungan rift dan busur belakang menurut Badan Geologi tahun 2009. Cekungan ini memiliki 4 satuan batuan yang menjadi basementnya, dari tua ke muda, yakni satuan filit yang setara formasi tarap, satuan andesit yang setara dengan formasi garba, satuan bereaksi polemik yang setara dengan formasi garba anggota ensu, serta satuan granit yang setara dengan formasi garba. Satuan granit formasi garba ditandai dengan hadirnya alkali feldspar granit menurut Strachan tahun 1976. Hadirnya alkali feldspar tersebut menjadi indikasi bahwa garba pernah berada dalam zona kolisi antara Terane, Wola, dan West Sumatera pada awal Kapur akhir. Proses ini memungkinkan terjadinya penebalan kerak yang dapat menginisiasi magmatisme yang terkait kolisi pada kisaran umur 91,3 kurang lebih 1,9 juta tahun yang lalu. Cekungan ini memiliki 4 subcekungan, yaitu subcekungan Jambi, subcekungan Palembang Utara, subcekungan Palembang Tengah, dan subcekungan Palembang Selatan. Berikutnya, cekungan Sibolga. Cekungan ini berada di Provinsi Sumatera Utara, di sekitar Pulau Nias. Cekungan ini merupakan cekungan depan busur. Kemudian, batu gamping dan batu pasir merupakan batuan reservoir yang potensial di cekungan ini. Dengan batuan reservoir utamanya adalah batu gamping berumur Miocen tengah. Selanjutnya ada cekungan Sumatera Utara yang merupakan bagian dari cekungan busur belakang yang berfungsi sebagai reservoir hidrokarbon yang baik menurut Lubis dan kawan-kawan tahun 2016. Cekungan ini memiliki basement berumur pretersier yang basementnya sendiri diidentifikasi sebagai batas lapisan reservoir dan berada di kedalaman 6 km. Kemudian formasi ini diduga menyusun basement pretersiernya adalah formasi Bahorok, Kaloi, dan Kualu. Selanjutnya, formasi yang telah terbukti menjadi reservoir yang menghasilkan hidrokarbon adalah formasi berusia Miocen yang tidak terlalu dalam dan umumnya merupakan formasi Baong. Hasil studi Primadi tahun 2013 menyimpulkan bahwa formasi Tampur juga memiliki potensi sebagai reservoir hidrokarbon dalam basement yang retak. Hal ini didasarkan pada adanya sesar pada formasi tersebut yang selain menjadi struktur perangkap juga berpotensi menjadi reservoir. Next adalah cekungan Nias. Cekungan ini berlokasi di selatan cekungan Sibolga dan utara cekungan Mentawai dan merupakan cekungan depan busur. Cekungan ini memiliki reservoir berkualitas yang berumur Miocen awal sampai akhir. Kemudian cekungan ini memiliki 3 subcekungan utama, yakni subcekungan Kumo, subcekungan Mujoi, dan subcekungan Lehua.
Selanjutnya adalah cekungan Sumatera Tengah. Cekungan ini berada di Provinsi Riau. Mempunyai basement berupa batuan sedimen pretersier yang diterobos oleh intrusi granitik berusia Trias Jura yang terdiri atas granit, granodiorit, pegmatit, dan aplit. Formasi kelesa atas berperan sebagai sumber hidrokarbon cekungan ini dengan hidrokarbon yang dihasilkan berkategori baik sampai sangat baik. Selanjutnya adalah cekungan Bengkulu. Terletak di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat hingga Pulau Enggano, Bengkulu. Merupakan cekungan depan busur di barat daya Pulau Sumatera. Batuan induk di cekungan Bengkulu adalah batuan sedimen klastika halus, mengandung bahan organik yang terdapat dalam formasi seblat dan lemau. Selanjutnya adalah cekungan Natuna Barat dan Timur. Cekungan ini berada di perairan dan Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Memiliki umur tersier dan sudah terbukti menghasilkan hidrokarbon, terutama cekungan di Natuna Barat. Basementnya sendiri berumur pretersier dan terdiri dari batuan beku granitik dan metamorfik atau endapan kontinental non-marin. Selanjutnya adalah cekungan Ombilin. Cekungan ini terletak di Provinsi Sumatera Barat. Batuan dasar cekungan Ombilin tersusun oleh batuan yang berumur Trias hingga Kapur yang terdiri atas formasi kuantan, yaitu marmer, sabak, dan kuarsit, dan formasi tuhur, yaitu batu gamping dan filit, serta batuan granitik. Cekungan ini memiliki potensi mineralisasi uranium tipe batu pasir dan mineralisasi uranium tipe urat. Mineralisasi uranium tipe batu pasir potensial terbentuk di batu pasir pada satuan konglomerat formasi berani, dan mineralisasi tipe urat potensial terbentuk pada satuan kuarsit formasi kuantan. Sumber uranium diperkirakan terbentuk akibat terobosan-terobosan granit yang berumur kapur hingga Trias di sekitar cekungan Ombilin, dan adanya material karbon dan pirit pada batu pasir formasi berani berperan sebagai presipitan. Yang selanjutnya yaitu cekungan Mentawai. Cekungan ini berada di jajaran Kepulauan Mentawai dan Pulau Sumatera. Merupakan cekungan depan busur. Sedimentasi cekungan ini diinapkan pada batuan dasar yang berumur pratersier. Cekungan ini juga berpotensi sebagai reservoir hidrokarbon yang baik yang berasal dari endapan-endapan formasi batu raja dan ekivalen formasi parigi. Nah, cekungan-cekungan lainnya yaitu ada cekungan Waila, cekungan Simulue, cekungan Telo, cekungan Sibarut, cekungan Wunga, cekungan Batang Natal, cekungan Mangkarang, cekungan Rawas, dan cekungan Anggado. Cekungan-cekungan ini merupakan cekungan kecil yang terdapat di Pulau Sumatera, namun kurangnya literasi membuat sulit untuk mencari informasi-informasi mengenai cekungan-cekungan tersebut ini. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi kami ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.